Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening, Pak Yuni. Kita bertemu lagi dalam kesempatan Rabu kali ini. Rabu suka, Rabu yang kita nanti-nantikan. Wah, tiap malam. Kali ini sudah menginjak acara ke seri yang ke-8 dengan topik bahasa Inggris. Oke, pertama-tama saya ucap yang terhormat Bapak Gunawan selaku Wakaf Kurikulum SMK Negeri 1 Magelang. Ibu Is Kristanti selaku narasumber eh, Rabu Suka edisi kali ini, serta yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku kelas 12 yang selalu semangat akan mengikuti TKA. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama Ibu Miss Wis, pengajar bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Magelang. Kemudian sebelum kita mulai, Bapak Gunawan akan menyampaikan sepatah dua patah kata, atau mungkin ada informasi dari Pak Gun. Kepada Pak Gunawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yuni. Kedengaran ya suara saya? Ya, terima. Terima kasih Pak Yuni selaku host pada Rabu Suka malam hari ini. Yang saya hormati Bu Wis Kristanti, Miss Wis Kristanti selaku pengajar bahasa Inggris yang nanti akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini untuk sesi ke-8 yaitu bahasa Inggris. Dan anak-anakku, para siswa sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Tidak terasa ya, kita sudah sampai ke seri yang ke-8. Jadi kurang lebih sudah 2 bulan ya, kita menyelenggarakan kegiatan Zoom meeting Rabu Suka ini. Dan tak terasa juga kita sudah semakin mendekat ke TKA. Kurang lebih tinggal 2 minggu, lebih sedikit ya. Kurang lebih setengah bulan lagi. Tepatnya tanggal 5 sampai 6 November 2025 kita akan nanti mengikuti ujian tes kemampuan akademik. Dan kemarin kita sudah mengadakan tryout, kalian sudah mencoba tryout yang kita selenggarakan secara daring, yang berpartisipasi cukup banyak ya, kurang lebih sekitar 580-an ya yang berpartisipasi dari 680, jadi sekitar 90% ya bisa mengikuti. Dan nilainya kalian sudah bisa lihat sendiri sesudah selesai mengerjakan, tampil di skornya. Nah, saya pesan kepada kalian, yang nilainya sudah bagus, pertahankan. Kemudian yang nilainya masih dirasa kurang, tidak perlu berkecil hati. Justru tryout kemarin yang kita selenggarakan bersama, itu adalah untuk mengukur sampai sejauh mana pemahaman kita. Jadi bagian-bagian mana yang masih kurang, silahkan nanti diperdalam lagi. Soalnya dan kuncinya sudah kita share ya tadi pagi ya, jadi kalian bisa lihat dari pengerjaan kemarin mana yang masih kurang, masih salah, atau masih perlu belajar. Nanti silakan dihubungi pada saat pelajaran dengan Bapak Ibu guru mapel yang bersangkutan. Kemudian untuk siswa yang sedang PKL, nanti pada saat kalian balik lagi ke sekolah, mulai tanggal 27 selama 1 minggu penuh, 4-5 hari, nanti akan ada intensif juga, intensif untuk membahas soal-soal secara tatap muka yang kemarin kalian selama berada di PKL tidak bisa ketemu secara tatap muka. Kemudian nanti kita juga masih merencanakan 1 kali lagi tryout mungkin di Jumat terakhir ya, sebelum pelaksanaan di hari Rabu Kamis ya. Di Jumat terakhirnya kita akan mengadakan tryout juga sebagai penutup yang terakhir. Saya kira itu aja informasinya. Kemudian ini dalam proses administrasi sedang penataan ruang ya. Ruang ditentukan ternyata langsung oleh pusat, jadi tidak didasarkan per kelas. Bisa saja dalam satu kelas acak berbagai siswa dari berbagai jurusan. Kita ikuti saja, tidak ada masalah karena toh kita bekerja secara individual. Yang penting kalian siapkan baik-baik
pelajari materi-materi yang sudah disampaikan, banyak membaca, dan tidak kalah pentingnya jaga kesehatan baik-baik supaya nanti pada saat pelaksanaan semuanya bisa jalan dengan lancar. Saya kira itu aja, simak terus kita nanti bersama Bu Wis hari ini bahasa Inggris. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan langsung saja disampaikan. Demikian Pak Yuni, kami kembalikan waktunya. Ya, terima kasih pada Bapak Gunawan. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung saja ke acara inti kita, yaitu pembahasan soal TKA oleh Miss Wis. Oke, everyone, are you ready? Oke, Miss Wis, time for you. Yeah, okay. Thank you, Pak Yuni. Hi, everyone. Good evening, all. Welcome to our Zoom session. Today, we will discuss about how to solve the problems of TKA question ya. Jadi kita akan bahas soal-soal question, tapi nanti sebelumnya mungkin ada sedikit tips and trick ya untuk mengerjakan soal-soal TKA. Oke, are you ready? Saya siapkan ini dulu ya, presentasi ya. Mm-mm. Pak Yasin atau Mas? Hmm. Kelihatan ya. Oke, sudah tampil. Mm-mm. Ya wes. Eh, apa ini lah, bisa nanti kalau ada pertanyaan gimana Pak? Langsung aja ya. Ya, kalau ada Oke, pertanyaan bisa. before we go to the question, nanti kita sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya, kita mungkin saya akan I want to remind you first about what is TKA. Jadi apa itu TKA? Karena kemarin sempat ketemu dengan anak-anak yang PKL ya, WA anak PKL ada yang WA itu TKA itu seperti apa. Jadi hanya ngikuti aja waktu kemarin apa ikut setiap Rabu Suka itu dia juga nggak tahu ini soal apa gitu. TKA. Nah, untuk bahasa Inggris ya Pak Sugeng sudah menyampaikan di TKA yang seri keberapa itu. Kalau bahasa Inggris itu untuk bahasa Inggris yang bahasa Inggris wajib itu ada 5 text types yang akan ditanyakan itu atau keluar di dalam teks dalam ujian TKA. 5 teks tersebut deskriptif, naratif, recount, prosedur, dan analytical exposition. Kita sudah latihan anak PKL mungkin masih kurang latihannya. Kemudian untuk bahasa Inggris tingkat lanjut, ini ada banyak sekali anak-anak yang ambil TKA lanjut, ini satu kelas ada 4 atau 5 anak itu. Nanti kalau bahasa Inggris tingkat lanjut, itu jenis teksnya exposition text dan discussion text. Nanti exposition text ini ada 2, yaitu analytical exposition dan hortatory exposition text. Kemudian, nah karena nanti yang kalian hadapi itu adalah reading text ya, jadi kita harus pintar-pintar eh, memahami teks caranya bagaimana gitu ya. Jadi ada teknik cara untuk memahami teks itu effective reading techniques itu ada 2, yaitu skimming dan scanning. Kemarin juga sudah disinggung oleh Pak Sugeng. Skimming itu seperti apa? Skimming itu adalah teknik membaca. Jadi teknik membaca untuk mendapatkan main idea quickly. Jadi mengetahui atau mencari main idea dan topik idea secara cepat. Itu skimming. Jadi kita tidak membaca teks secara keseluruhan, kita hanya membaca bagian-bagian penting dari teks. Biasanya main idea itu ada di first sentence in each paragraph. Jadi di setiap paragraph itu biasanya main idea ada di first paragraph. Jadi kita wajib membaca first sentence in each paragraph. Jadi setiap
paragraf itu kita harus membaca eh, teks awalnya atau kalimat di awal paragraf, karena disitulah letak main idea setiap paragraf. Kemudian informasi apa? Mungkin ada tanggal, mungkin ada tempat. Nah, itu nanti kita mencarinya dengan teknik scanning. Jadi, teknik membaca ini eh, untuk mempermudah kita menjawab pertanyaan. Biasanya kita cari dulu pertanyaannya apa, kemudian kita lakukan skimming dan scanning. Jadi membaca cepat. Karena it is impossible for us to understand reading text, ya, because the time is limit. I think the time is limit. Nanti waktunya kan terbatas. Seperti kemarin waktu kalian mengerjakan ini, apa namanya kemarin? Tes apa ini Pak, unit tes kemarin itu kita anak-anak itu mengerjakan apa itu? Mengerjakan tes itu ya, Try maksudnya out, try out. try out. Nah, try out itu kemarin kan waktunya 40 menit, soalnya 40 soal, ya kan? Eh, it is difficult to understand the text ya, if the time is limit. Kalau waktunya sempit, nanti kita stuck in the difficult words maybe. Kita berhenti di kata-kata yang sukar, kita nggak bisa melanjutkan kalimat karena mungkin nggak tahu dengan kata yang sukar itu. Dengan teknik ini kita nggak perlu membaca semuanya. Misalnya nggak tahu artinya, ya kalau pas tes ya harus harus ada solusinya. Gimana? Berarti nggak usah dibaca semua, kita geseng aja. Ya, tekniknya teknik geseng, jadi mengira-ira gitu. Ya, karena teks yang akan kalian hadapi itu juga nggak teks pendek. Teksnya itu sekitar 200 sampai 350 kata. Mungkin kalau hard copy masih bisa kita siasati ya. Hard copy bisa kita underline, garis kesulitan gitu karena teksnya itu apa ini di layar ya, jadi kita nggak bisa nguah-nguahi teks, nggak bisa ngorek-ngorek teks gitu. Ya, jadi teknik ini sangat penting sekali, skimming and scanning. Ya, kemarin sudah dijelaskan Pak Sugeng. Nah, kemudian bentuk-bentuk eh, soalnya ini pilihan ganda. Namun pilihan gandanya ini bervariasi. Ada 3 variasi. Yang pertama multiple choice atau PGS, pilihan ganda simple, ya sederhana. Jadi ini seperti biasa, hanya cek optionnya itu dari A sampai E gitu, ya. Eh, Kemarin-kemarin kita itu mengerjakan latihan, membuat soal itu masih optionnya masih A sampai D, tapi ternyata eh, di TKA ini sampai E. Kemudian yang kedua ada soal multiple choice, multiple answer. Jadi di soal ini kalian harus memilih jawaban lebih dari satu, dan nanti akan ada perintahnya itu. Jadi perhatikan instructionnya, kira-kira itu disuruh apa gitu instructionnya. Apakah multiple choice, apakah multiple choice, multiple answer. Kemudian bentuk soal yang ketiga yaitu pilihan ganda categorizing multiple choice. Jadi ini biasanya kita mengerjakannya dengan mencentang, ya. Jadi Apa? ada mengkategorikan, kita Oh. mengelompokkan data. Jadi dari teks itu kita bisa ngambil datanya, kemudian kita centang berdasarkan data atau pertanyaan, kita disuruh mengkategorikan berdasarkan apa gitu. Nah, jelas ya, ada 3 itu. Kemudian kita masuk ke, nah, kompetensi apa yang akan ditanyakan atau akan dites itu ya, kompetensi bahasa Inggris IPK ini. Ya, karena pemahaman tekstual, pemahaman inferensial, dan evaluasi dan apresiasi. Yang paling mudah itu tekstual. Jadi pemahaman tekstual itu kalau bisa tidak boleh salah, ya. Jadi nilai nilai plus kita kalau ada pemahaman tekstual, usahakan jangan salah gitu. Karena ini kalau evaluasi apresiasi ini sudah tingkatnya agak lebih tinggi, ya. Kemudian pemahaman inferensial itu pemahaman
seperti kita membuat apa conclusion, ya, conclusion. Jadi yang akan ditanyakan ini, tiga ini. Nah, tekstual itu seperti apa? Ini menemukan, mengidentifikasi informasi eksplisit, mengklasifikasi, membuat kerangka, meringkas, mensintesis, gitu ya. Kemudian pemahaman inferensial yaitu menyimpulkan detail pendukung, menyimpulkan topik, ide pokok gagasan, memperkirakan ini sudah kita sudah latihan juga ya. Nanti juga akan ketemu kira-kira nih menyimpulkan perbandingan sebab akibat nanti ada. Kemudian yang ketiga evaluasi dan apresiasi. Evaluasi itu menilai, jadi menilai realitas, menilai fakta atau opini, menilai kecukupan dan validitas, menilai kesesuaian, menanggapi isi teks ya. Yang ditanyakan itu, nah kita akan langsung aja latihan ya, latihan sebentar. Saya keluar dulu. Mm-mm. Latihan. Sudah scan terlihat nggak Pak? Halo Pak Yuni, Bu, kelihatan nggak ini saya share screen? belum terlihat. Oh, belum terlihat ya. Oke. Oke, Ya, mungkin bisa dihidupkan mikrofonnya ya anak-anak. Kalau kita mau membahas soal nih, coba mikrofonnya dihidupkan dulu. Wah, ini teks ya, kita ketemu teks. Ini contoh dari pemahaman tekstual. Ya, stop, stop. oh, silahkan dipahami nih pertanyaannya. Ya, ini ada teks, judulnya The Clever Deer. Berarti jenis teksnya apa ini? Naratif ya, nggak ada yang open mic dong. Coba boleh open mic ya, biar interaktif, biar kita sama-sama mengerjakan. Baik, Miss. Iya, Bilkis ya. Ya, Miss. Ya, Miss hadir. Ya, oke. Coba ini ada soal. Eh, kalau soal tekstual itu agak mudah ya, karena yang namanya tekstual itu ada di teks itu. Jadi kita bisa mendapatkan atau melihat apa jawabannya itu di teks. Pasti ada di teks. Namanya tekstual atau tersi. Kan di sini where was Danu when he saw tiger's footprints. Nah, teknik teknik menjawabnya gimana ini? Ada yang mau jawab? Mencari kata kunci di soal, lalu dicocokin ke Iya, teksnya, Bu. iya. Kata kunci, keywordsnya. Coba kita cari keywordsnya. Mana keywordsnya? Baik. Nah, Mana? Where was Danu when he saw tiger's footprints? Apa kata kuncinya? Siapa ini tadi yang jawab? Kata kunci, Gabu. kata kunci itu tidak disebutkan di dalam teks secara sering gitu. Jadi kata kunci itu nggak sering disebutkan. Namanya kunci ya. Mana ini? Where was Danu when he saw tiger's footprints? B. Mana B. Damar? Hmm? Saya Jawabannya. tanya Oh, kata anu Bu. kuncinya dulu. At Kata kuncinya apa? Dalam itu di teks when tuh he saw yang tiger's footprints. drinking Hmm? water at the river. Iya, kata kuncinya apa dari pertanyaan ini?
Tiger Pertanyaannya Kita tiger nggak baca tiger teksnya ya. footprints. Hah? Footprint. Footprint. Iya, Yes. ini kata kuncinya. Terus kita cari di teks, ya kan? Kata footprints. Ketemu di mana footprints? Coba While di Dan mana was drinking water at the river, Wait. he noticed fresh footprints of a tiger on the baris muddy keberapa? ground. Ya, saya ketutupan nih. Baris keberapa ya? Coba. Baris ketiga, Bu. Tiga. Baris ketiga. There must be after or before. Jadi mesti jawabannya ada di sebelum atau sesudah kata kunci itu. Ya, Yeah. ya. Di mana? Berarti kita baca ini belakangnya ini dari mana ini? Dari sini. One hot afternoon while Danu was drinking water at the river, he noticed fresh footprints of a tiger on the muddy ground. Berarti jawabannya B. B. At the At the river. river. iya, at the River. 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 iya ini ada river, ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah B. At the river. B. Ya, jelas ya. Mudah karena ini jenis jenis apa? Pertanyaan tekstual. Pertanyaan kedua, Micet. what did Danu notice on the muddy ground? Kata kuncinya apa? Notice. Hmm? Ada Notice. notice ya, Notice. memperhatikan and then Notice. muddy Muddy ground. ground. Nah, coba mana? Notice tadi kita sudah ketemu di sini, kemudian ada muddy ground juga di sini, ya kan? So, jawabannya yang Fresh apa? footprint. Fresh Ya, footprints. sama ya ini footprints gitu. Oke, ini gampang kita cepet aja. Next, which of the following actions show Danus cleverness? Kata kuncinya apa? Keyword dari Cleverness. pertanyaan ini? Cleverness. Cleverness. Iya, cleverness. Do you find cleverness in the text? Look at mana ada clever? Look at third paragraph. Paragraf ketiga. Ketemu nggak kata clever? Ada. Kalimat ketiga. Ya, nih Yeah. Danus Clever clever plan. Clever. plan. Tapi di sini save his life ya. Save his life, menyelamatkan hidupnya. Berarti yang mana ini? Cleverness-nya. Cleverness-nya ada di kalimat-kalimat sebelumnya ini, ya kan? Karena Ya. ini sudah save his life, berarti sudah terjadi. Cleverness-nya yang mana? Dari sini sampai sini. Berarti apa coba? Lihat, perhatikan di sini perintahnya. Ya, ada instruction, multiple choice, multiple answer. Jadi jawabannya more than one. One. Iya. Which one? A dan A dan C. C. Hmm? A dan C. A dan Bu. C. A dan C. Kita lihat. Retracing. Ada di mana retracing? Di kalimat pertama paragraf kedua. Oke, retracing. And then C. Hiding Hiding behind behind thick bushes. Mana di Kalimat paragraf kedua, mana? paragraf kedua. Iya. Ini ya. Thick bushes ya. Cover. Tertutup. Berarti dia sembunyi. Ya kan? Maka isinya ya A dan C. Enggak kelihatan. Oke. Ini. Next, masih teks yang sama. Ya. Wah, ini saya kok nggak paham siapa yang jawab ya? Apa kelihatan nggak yang jawab siapa nih? Mm-mm. Oke, siapa ini yang mau jawab? Which sentence describe the tiger's behavior?
Siapa yang Kalimat mau yang menjawab? mana? Describe. Ini juga multiple choice, multiple answer. Ah, Describe berarti eh, mendeskripsikan ya. Tiger's behavior. Behavior itu apa? perilaku. Iya, perilaku, tingkah laku. Tingkah lakunya si siapa ini? Tigers Tiger. behavior. Tigers behavior. Which one? A Hmm? A C D, ma'am. D. A. The A tiger crouched near the river. Iya, dari mana ini? Ini ada kata crouch. Crouch. Iya, Dari Danau Solar Center. Ya, di paragraf paragraf berapa? eh, eh. Dari paragraf Crouch kedua. near the river. Paragraf kedua. Paragraf kedua. Iya, ini ya. Paragraf kedua, first, second paragraph and third line ada crouching. Berarti benar ya? Betul. Iya, and then tadi apa? A and N C. C. The tiger waited for a long time. Benar? Dari mana? Dari paragraf ketiga. Kalimat Paragraf pertama. ketiga, Kalimat pertama. kalimat pertama. Danu Kalista paragraf ketiga. Ini waited, ini ya. Waited Ya, Ya. for a long time, but no animal came close. Jadi nunggunya sudah lama, tapi nggak ada yang datang. Oke, berarti yang C, correct? And then masih ada yang benar D. nggak? Hmm? D. D. Deep. The D. tiger left the place when tired. Ada disebutkan di situ? Paragraf 3 kalimat Paragraf 2. tiga. Kalimat Iya, 2. paragraf ketiga, kalimat kedua. Finally, tired and hungry, the tiger left the place. Ya, disebutkan di paragraf ini. Oke, next number 5. Ya, ini bentuk soalnya categorizing multiple choice. Jadi kalian hanya mengklik-klik ini. Coba. Nah, Which wes. sentences, ya, which sentences describe, apa pertanyaannya? Which sentences describe the The elegant tiger's action or action Daniel or Danu strategy. strategies in the text? Mana yang Danu Tiger strategis, mana yang action. iya, Danu caranya strategis. Oke, Itu Duta lo ya. aku orang mau anu. Tiger's Crouching near the action. river. Tadi siapa yang crouching near the river? Tiger's Tiger action. Tiger. Iya, tigernya kita centang. Orang mau aku nomor Retracing his penting. own footprints. Danu Dani. strategis. Danu. 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 Ya. Tiger Danu. Tiger Danu. Oke. Yang Danu. C, leaving the place after waiting. Tigers. Ya, tiger. After waiting for a long I time. miss G, strategis. taking another path through bushes. Danu. Dan strategies. How about E, admiring his intelligence and courage. Danu. Danu, Danu. mana kalimatnya? From the day on, all the animals in the forest admired Danu for his intelligence and courage. Iya, coba Kasih, kita kasih. lihat. Ada kata admire. Nih, admire. Admire Danu for his intelligence and courage. Ini admiring his intelligence and courage. His-nya siapa di sini? Danu. Danu. Danu ya. Tapi di sini Aime. all the animals in the forest Sorry, me. admire Danu for his intelligence and courage. Kari, keme, kari. Doyan kari rame. Kan all animals, bukan Danu ataupun tiger, ya kan? Ya. Yang admire berarti nggak ada isinya kan? Ini Nggak tidak ada. tidak masuk di Ambos. Danu, juga tidak masuk di tiger, Tiger. ya kan? Nah, misalnya seperti ini ada yang Yang lain benar nggak ada, kamu. nggak Danu, nggak tiger, nggak. Jadi gimana?
Nggak usah Allow diisi, oxygen Miss. Nggak people. usah diisi, ya biarkan saja, ya. Jadi ini biarkan saja karena nggak ada gitu, nggak disebutkan di teks gitu ya. Ya, tapi Ya. jarang sih biasanya Alright. ada isinya. Oke, kita masuk ke latihan berikutnya ya. Aduh, bentar-bentar. Ora ke-trigger ini yang Discord. Nggak halu kalian. Nyabu ya Tuhan. Hmm. Wih, 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 wih. Sebentar. Tuh nyabu. Oke, jangan. Ya, ini latihan eh bentar. Kompetensi 1, subkompetensi 4, yaitu meringkas. Nah, meringkas itu seperti apa sih? Meringkas. Nah, ini saya ngalu sedikit nih, meringkas. Nah, how to summary. Misalnya ada dua kalimat seperti ini, dua paragraf ya. First exercise. Nah, coba kita baca, saya tandai. Exercise is very important for students because it keeps their bodies healthy and strong. Ya kan? By doing regular exercise, students can avoid sickness, increase their stamina, and improve their concentration in class. Healthy students are usually more active and productive in learning. Ya, oke, ini poin-poin pentingnya ya. Nah, kemudian second paragraph. Moreover, kalau kata moreover itu artinya apa? Lebih. Eh, Moreover. Kalau ada moreover atau in addition itu berarti dia menambahkan informasi gitu ya. Jadi dia kalimat ini mendukung paragraf sebelumnya. Paragraf di bawahnya ini mendukung paragraf yang di atasnya. Maka dia moreover atau in addition gitu ya kalimatnya. Masih sama, exercise help students. Ini masih membicarakan exercise. Help students Mengurangi. from schoolworks, mengurangi. but physical activity like jogging, swimming, or playing sports can refresh their mind. As a result, they feel relaxed and motivated. Nah, jadi caranya meringkas itu kalau ada paragraf seperti ini, kita gabungkan informasi-informasi penting ini dengan paragraf yang berikutnya gitu. Oke. Kok nggak muncul ini. Nah, ini. Nah, poin-poin pentingnya kita ambil, kemudian kita susun. Nah, itu namanya meringkas. Jadi, dua paragraf ini sudah diwakili dengan satu paragraf yang lebih ringkas. Exercise is important for student because it improves health, build stamina, reduce stress. Nih, stresnya ini ada di paragraf keberapa tadi? Nih, ya kan? Wah, Kemudian, iya, gabungan ini sudah gabungan. Improves health ini di paragraf 1, build stamina, kemudian reduce stress. Kemudian diambil juga paragraf keduanya, motivated in learning. Nih, jadi digabungkan gitu ya. Nah, coba kita latihan menggabungkan kalimat. Beberapa hari ini nanti itu ya kawan. Sore ya ya. Begitu tak tak itu saja di tangan gitu. Okay, here is the example of meringkas ya, membuat ringkasan. Aduh, panjang banget ini ya. Reading. Reading is one of the most important skill that
students should develop practicing. Nah, yang ditanyakan best summary, ya. Mana best summary-nya? Panjang ya. Punya saya ketutup terus Yang nih. B, Bu, coba. Yang B, Bu. Yang B, nih poinnya apa ini? First paragraph-nya. Reading is one of the most important skill that students should develop. Ya kan? Practicing reading every day brings many benefits. Ada benefits that strongly support academic success. Kemudian first, reading improves language ability. Ini kemudian kita lakukan apa tadi skimming ya. Secondly, reading increase knowledge. And critical thinking. Finally, reading develops concentration and empathy. In conclusion, daily reading practice is highly beneficial for student. Aduh, nggak risi, nggak bisa lurus. Oke, mana yang best summary? B. B. Yang B. Kenapa nggak E? Reading is a daily activity that entertains students and makes them spend less time. Enggak ya? Enggak. Oke, enggak ada ini juga enggak. Ya. B? Ya. How about B? Students should practice reading every day because it improve language. Ada ya, improve language sudah kita Ada. garisi. Increase knowledge ada di paragraf Tiga. ketiga. Kemudian develops personal qualities. Ya, ini ada di paragraf berapa ini? Develops qualities. Kenapa enggak C? Ada kata only important for learning. Gitu ya. Kemudian D, kenapa enggak D? Ais kok nggak jawab Ais? Karena tidak hanya, karena alasan utamanya bukan untuk memahami karakter. Iya. Jadi yang paling tepat yang B. 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 Iya, oke. Tuh, padahal panjang sekali nih ya teksnya. Oke, let's go to the next question. Nah, ini which idea should be included in the summary of the text. Jadi bentuk soalnya bisa dibikin kategorisasi seperti ini, ya. Statementnya ini should be included in the text. Ya, yang bisa summarize-nya dari teks ini mana aja? Kita klik yang merupakan summary, bisa di summary. Apakah E, daily reading practice improve students language skills? Ada nggak? Improve language skills. Ada. Yang kedua, improve students knowledge. Yang ke C, students personal development. Kemudian yang D, reading practice improve students habit. Mana aja yang ada? C bukan, Bu. Hah? Yang Language skill enggak? language skill. Increase knowledge ini ya enggak increase knowledge? Iya sih. Iya, ya kan kita klik di sini. Kemudian yang C, ya enggak? English knowledge. Personal development. Di paragraf ke 1, 2, 3, 4. Nih, atau kita baca di paragraf terakhir. In conclusion, daily reading practice is highly beneficial for students. It strengthens language skill, expand knowledge, and builds personal qualities. Dari paragraf terakhir aja coba.
Mana aja yang masuk? Mm-mm. Language Language skill skill. ada nggak? Ada, Ada, ya kan? masuk, Ada Bu. Personal development masuk. 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 Eh, Students habit ada nggak students habit? Nggak ada ya? nggak ada, Bu. Nggak ada kan habit? Nggak ada. Habit ada nggak ada ya? Ya, kita klik aja gini. Oke. Nah, itu contoh dari summarize, membuat summary. Terus selanjutnya kita akan belajar apa? Summarize. Oke. Ini ya. Panjang-panjang di tagnya. Nah, oh, sudah belum ini? Meringkas sudah ya. Bentar, bentar. Meringkas sudah. Hmm, ini ya. Mensintesis. Mensintesis itu seperti apa? Ya, coba kita baca dulu mensintesis. Nah, kompetensi satu. hmm, Kompetensi satu tadi tekstual, kemudian subkompetensi lima itu mensintesis. Nah, yang seperti apa? Dalam konteks pemahaman tekstual, siswa tidak hanya mengambil informasi eksplisit dari teks, tapi juga menghubungkan informasi dari luar teks pengetahuan sebelumnya, pengalaman atau sumber lain. Jadi informasinya itu dihubungkan dengan pengetahuan kita, pengalaman kita gitu. Seperti apa sih? Nih, dalam konteks pemahaman siswa tidak, oh ini sudah. Kemudian, nah ini contohnya. Ada teks, seperti ini. Respecting elders is important value in many cultures because it shows gratitude for their experience and wisdom. Kemudian kita hubungkan dengan student set apa yang disampaikan atau menurut siswa itu in my family greeting older people politely is more than just tradition. It makes us feel closer and create harmony at home. Jadi ini menambahkan informasi dari teks itu, ya kan? Sintesis itu mengkombinasikan dari dua teks ini. Yang teks pertama itu teks yang kita dapatkan, kemudian yang kedua ini ada pendapat, opini dari siswa. By combining the text and the opinion, we can understand that respecting elder, ini kita ambil dari sini ya, respecting elder is not only cultural dari sini, but also a way to build a strong and harmonious relationship within the family. Nah, jadi informasinya itu digabung dengan pengetahuan kita gitu. Nah, contoh teksnya seperti apa pertanyaannya? Nih, contoh pertanyaan. Mensintesis. My first volunteer experience. Last year, bisa dibaca dulu ya. I joined a volunteer program that aim to help children. Kata kuncinya kalau apa ini? Kalau misalnya hard copy bisa kita tandai, tapi besok kalau online kan nggak bisa ya. Nah, ini ada kata aim. Apa itu artinya aim? Bertujuan. Iya, bertujuan. Kata lainnya aim apa biasanya? Biasanya kalau nggak ada aim itu ada purpose, ya kan?
Ya. Tujuan. Ya, oke, dibaca dulu. Ini nggak kelihatan saya ini. Nah, to help children in remote village learn basic English. At first, I was nervous because I had never talked before, and the village was far from my city. The journeys took almost 10 hours, including a long walk through muddy roads. However, when I arrived, the warm smiles of the villagers made me forget my tiredness. Nah, kalau kita baca lama ya, jadi kita ambil aja paragraf eh, ini. Dari paragraf pertama itu, kira-kira mana yang main idea-nya? I join, volunteer, ini ya kita garis aja, to help children. Ini yang penting, in remote village learn basic English. Kemudian paragraf keduanya, yuk dibacakan. During the first week, I faced many challenges. Iya, many challenges. And then, third paragraph, That experience changed my perspective beside of life. teaching, we also have the That experience villagers changed my plant perspective of trees life. and clean the river. Okay. Clean the river. And next paragraph. That experience That changed my experience changed perspective my on life. perspective of life. Nah, On ini life. intinya, main idea-nya kan ada di awal-awal paragraf ya. Biasanya Ya. itu main idea-nya ada di first lines-nya, first sentence. Okay, next. What is the question? Based on the text, ya. Jadi apa yang ada di teks aja, ya kan? Based on the text. Which statement this combines the writer's personal growth. Ini mengkombinasi atau tadi mensintesis ya antara personal growth dan the purpose, tujuan. Nah, tadi di teks itu dikatakan aim, ya kan? Aim. Kata lainnya adalah purpose. Ini sama kan berarti ya? Ini ada kata ini. Nah, coba sekarang mana? Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Ini purpose kan sama ya tujuannya. Personal Ya. growth sama purpose yang ada di teks itu. Help children in remote village. B, Bu. Hmm? Yang B. Ini jawabannya. Coba kita lihat nomor yang E dulu. Kenapa salah yang E? The writer learn English teaching skills to improve the villagers' economy. Ada nggak dikatakan di situ villagers' economy? Enggak. Tidak, Bu, Enggak, ini tidak. improve. Kalau di sini kan to help, ya kan? Ya. Ya. Ya nggak sesuai. Yang B, The benar writer apa salah realized ini? that helping. Bisa, Bu, The bisa. Bisa, writer Bu. realized that helping others leads to self-growth and community improvement. Ada peningkatan komunitas, ini self-growth. Berarti self itu Perkembangan diri diri gitu sendiri, ya, Bu. growth itu tumbuh, ya kan? Ya, kita lihat ini tadi yang E sudah salah ya, salahnya di sini karena ada improve the villagers economy. Ekonomi. Kemudian yang B kita tahan dulu. Yang C, how about C? The writer's main goal, tujuan utama penulis, was to gain, Experience. mendapatkan Pengalaman. experience, Salah. pengalaman Salah. for future job. Ada nggak future job di situ? Enggak. Enggak. Enggak, dia Ya. ikutnya volunteer program, jadi bukan untuk future job. Ini salah, ya kan? Yang D, the writer Salah. joined the Salah. program to overcome his fear. Ada ini, overcome untuk mengatasi, enggak ya? Enggak. Enggak. Yang I,
The volunteer program mainly focus on Enggak, protecting the environment. Protecting? Apakah untuk memprotek Enggak. environment? enggak. Enggak. Berarti yang tepat yang Yang B. B. B ya. Iya, B, self growth. Jadi dia helping others kan dengan mengajar dia kan membantu, ya kan? Ya, di sini di paragraf ketiga juga beside teaching we also help the villager. Wis kemana ini? Kita tunggu dulu. Sepertinya sedang terlempar. Maaf listriknya mati nih. Gelap ya? Nggak apa-apa ya saya gelap ya. Dimatiin nananya aja, Bu. Nggak apa-apa. Iya, Kameranya dimatikan nggak apa-apa. iya ini kok Ya Bu, tiba-tiba. nggak apa-apa. Saya maklumi. Iya, karena hujan terus tadi toh ya Allah ini ah. Oke, kita lanjut aja. Next. Pertanyaan kedua. Which idea best summarize the overall message of the text? Loh, masuk nggak sih? Bu share screen-nya, Bu. Oh iya, iya, iya. Belum Kita kelihatan, Bu. ulangi ya. Oke, sebentar. Hmm, kelihatan lepas tadi. Hmm, jadi yang mana ini ya? Oke, gelap. Mati lampu. Ya, ini nomor berapa sih? Nomor dua ya. HP saya mana ini? Oke, sudah kelihatan, Mbak? Sudah? Iya. Sudah. Oke, ini siapa nih yang mau jawab? Ya, dibaca dulu mungkin. Which idea best summarizes the overall message of the text? Mana kira-kira yang best summarize? Karena ini kan topiknya kan apa tadi? Membuat summary ya. Mana coba? Bagaimana bener nggak itu? Yang C, Bu. Yang C? Eh, Oke, kita Iya, yang lihat sih. ya. Iya, Ini ya, sih, kayaknya. volunteering benefits, both the giver and the receiver. Hmm. Benefits, benefits itu keuntungan ya untuk yang giver, menerima, pemberi dan penerima gitu. Kemudian yang kenapa salah Teaching English is difficult in rural area. Benar nggak? Salah. Salah. Teaching English difficult? Salah, ya kan?
Ini enggak. Kemudian B, traveling to remote places require coverage. Traveling, bukan Ya. traveling ya. Yeah. Enggak ada Salah. traveling. Yang D, Salah. children learn best through games and song. Salah. Belajar terbaik pakai apa nih? Song and games. Bukan ini intinya, Games. Yeah. ya kan? Intinya bukan tidaknya. Ya. Kemudian yang E, patience is the most important teaching skill. Kesabaran is the most important teaching skill. Ada nggak? Ada tapi Tapi bukan the most, ya kan? ya bukan Kenapa the most, salah? bukan the Karena most. ini the most important. Ya, jadi jawabannya adalah C. D. Ya, next. Ini 3 saja sepertinya. Oke. The question is, if the writer were to write another paragraph, kalau misalnya ini ditambahi paragrafnya, begitu, which idea would best synthesize the lessons learned from the experience? Kira-kira eh, mana yang akan menjadi kalimat berikutnya, gitu ya? Yang C, Bu, Mem. Yang C Bu kayaknya. Yang C. Yang C. Ini Ais cepat sekali nih. Ais sama siapa tadi yang jawab? Yang lain pada tidur kali ya. Salsabila Fitri Bu. Oh, Salsabila. Dari kelas apa Salsabila? Kan saya muridnya, Bu, di KVA. Oh, di kafe A. Oh iya Yes. ya, Di kafe Salsabila. apa? C ya? Iya. C ya Salsabila. Ya. Iya. Kenapa E salah? Coba kita cek dari yang A. Describing the beauty of the village natural scenery. Ini ya, nggak ada di teks ya, natural scenery, ya kan? Ya. Iya, yang B, kenapa salah? Explaining how to design effective lesson, ya kan? Iya. Yang D, telling another story about a friend who joined the program. Ini juga bukan. Ya, jadi jawabannya adalah D. C. C. Nah, itu eh, contoh dari mensintesis. Nah, Kan bola bali ram. wis gelap-gelapan nih. Oke, next kita akan belajar ini apa? Text analytical exposition. Ya. Nomor 10. Itu enggak ya? Spam telepon. Nah, orang ini aja so. Tahu dari. Moto aku. Ora, aduh ya betulnya. Bukan dengan minta tak foto. Ya, ini ada text analytical exposition. Coba kita baca dulu. Baca sebentar. Ya, multiple choice atau PGS, pilihan ganda sederhana. Ya, kita baca nih. From the text, what can be inferred? Kalau infer itu apa? Ini saya lupa tadi ya, infer itu belum saya sampaikan ini. Ya, Conclusion ya, simpulan. kesimpulan ya. About the possible consequence if schools ignore financial literacy education. Ya. Financial literacy education. Teksnya into this complex word. Kita cari apa ini? Kata kuncinya apa ini di sini? If From the text, what Financial can be literacy inferred about the education. possible consequence? Iya, ini ya. If schools ignore ignore financial literacy education, ada di paragraf berapa? Teksnya teks apa ini tadi? Analytical. Analytical exposition. Jadi kalau analytical exposition itu
tujuannya untuk apa sih? What is the purpose of analytical exposition text? Ini kan orang menulis ini tuh agar kita itu apa? Menganalisis. Nah, iya, kita ngikuti apa kemauan si penulis gitu. Kita ngikuti. Jadi kita itu biar eh, apa percaya dengan penulisnya, disuruh apa gitu. Penulis di sini memberikan apa? Alasan, argumen, ya kan? Ada Ya. di paragraf berapa ini? Financial. Terus buka mana Ronto? Nah, nih. Ignore, aduh nggak kelihatan. Merah. Ya. Minus, kok itu. Sorry. Ambilnya mana? Hmm, 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 hmm. Kata kuncinya mana? Nih, ignore Financial financial literacy literacy education. education. Mana dicari? Kita baca cepat, ada nggak? School play a critical role in preparing students for real life. They already teach subjects like mathematics and science, which are essential for logical thinking. However, financial literacy is equally vital. Ini vital. Because it directly affects daily choices. Understanding how interest rates work or how to create a savings plan can help students avoid financial traps and plan for the future. Kemudian paragraf selanjutnya, some may urge that parents should teach their children about money. While parental guidance is valuable, not all parents possess strong financial skills themselves. Ini ada money ya tadi ya, money. Kemudian parents should teach, aduh, gini. Kemudian paragraf terakhirnya apa ini? Therefore, integrating financial literacy into school curricula ensures that every student gains the same basic knowledge. But learning these skills early, young people can develop responsible habits, make wiser decisions, and contribute to more financially stable society. Jadi ini maksudnya teks itu bagaimana? Bahwa pendidikan apa ini? Finansial itu Finansial. sebaiknya diajarkan di sekolah gitu ya. Ya enggak? Ya, Iya. ya. Kemudian pertanyaannya itu possible consequence. Ini kok saya ini mengganggu ini. Nih, from the text, what can be inferred about the possible consequence if schools ignore? Kalau sekolah itu mengabaikan, ya kan? Pertanyaannya kalau sekolah itu mengabaikan apa pendidikan literasi keuangan, kira-kira apa yang terjadi? Coba kita lihat pilihannya. A. Students will naturally learn about finance from their parents. Apa iya? Ini. Apakah mereka akan belajar dari their parents? Naturally, Ya. sekolah tidak mengajarkan. Apakah orang apa mereka belajar dari orang tua kan gitu ya? Kemudian Iya. yang B, financial problems among young adults may continue to increase. Financial problems, kalau tidak diajarkan sekolah, apakah akan muncul financial problems? Iya. Iya, Kemungkinan B. Iya, kemungkinan iya. mungkin. Iya, kemudian yang C, mathematics and science will lose their importance in school.
Apakah kalau tidak diajarkan ini finansial literasinya, matematika dan sains akan Tidak. kehilangan? Tidak. Enggak ya? Enggak Hmm. Enggak nyambung. juga. Oke, berarti bukan. Yang D, parents will be Tidak. forced to study finance themselves. Eh, Tidak. Will be forced. tidak, tidak. Tidak. Oke. E, students will refuse to save money altogether. Will refuse, menolak. Tidak. 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 Berarti yang paling tepat yang B. B. Iya, kalau apa financial literacy education itu tidak diajarkan di sekolah, maka financial problems among young adults may continue. Jadi akan muncul masalah ke finansial itu. Ya. Nanti kalau misalnya mau ini teksnya ya bisa saya kirimkan nanti. Next. Pertanyaan kedua, multiple choice masih multiple choice berarti jawabannya satu saja, ya. Teksnya masih sama, pertanyaannya ini, oke. The author mentions mathematics and science mainly to suggest that kenapa matematik dan sains itu disebutkan itu untuk apa gitu ya. Coba kita lihat matematik dan sains ada di mana? Paragraf 2. Di paragraf kedua. Mathematics and science, ya kan? Kemudian, however, financial literacy is equally vital. Ya, dari kalimat itu, they already teach subject like mathematics and science. Jadi sekolah sudah mengajarkan matematika dan science, which are essential for logical thinking, yang penting ya, yang penting untuk logical thinking. However, namun financial literacy is equally vital because it directly affects daily choices. Nah, ternyata finansial itu nggak kalah pentingnya. Di sini dikatakan equally vital. Berarti kira-kira mana ini yang menjawab pertanyaan? Apakah E? Kenapa menyebutkan matematik dan sains di teks itu maksudnya? E, they are less practical than financial literacy. Apakah DD-nya siapa ini? Mathematics and science. Mathematics and science. Apakah mereka less practical? Enggak. Enggak, ya kan? B, school prefer lebih memilih logical subject over life skills. Apa iya? Enggak. Tidak. Enggak. C, financial literacy is an essential as traditional subject. As Iya. essential as. Ya. Iya, disebutkan di sini karena dianggap sama Equally pentingnya dengan vital. financial literacy gitu ya. Ya. Okay, and then D, the subject should be replaced. Tidak. Nah, enggak, tidak diganti ya. Tetapi Ya. dua-duanya penting sama pentingnya, berarti harus diajarkan. Yang I, students dislike abstract concept. Ya, ini dislike abstract Tidak. concept, ada hubungannya kan? Ya, so the answer is apa tadi C. jawabannya? Yang C. C. Ya. Finansial. Nah, kenapa essential S itu sama pentingnya gitu ya? Oke. Berarti ini nomor 3. Oke, oke. Pertanyaan ketiga. Third questions from the analytical text ya. Multiple choice, multiple answer. Nah, ini nanti kalau misalnya ada perintah ini, perhatikan ya, berarti lebih dari satu jawaban. Which of the following ideas can be inferred from the text? Yang bisa disimpulkan. Kita membuat kesimpulan dari teks ya. Sudah kita pahami ini tadi first paragraph, second paragraph. Coba sekarang kita cek ini. A. Teaching financial literacy can help create a more economically stable society.
Nah, Bisa. agak susah karena ini tadi termasuk apa ini membuat kesimpulan ya. Iya, Iya, kesimpulan. bisa nggak nih? Kemungkinan bisa. Dari mana kok kemungkinan bisa? Teaching literasi. Economically stable. Iya. Help Help create more. create menciptakan more economically stable society. Ada di sini? Ya. Ada. Ada ya. Baris berapa? Nih. Terakhir. Hmm, ya. Contribute to a more financially stable society. Oke, paragraf terakhir ya. Stable society nih. Berarti masuk ya. Oke. Masuk. And then B. Students who understand interest rates can plan their future finance better. Ya, Masuk nggak nih? Siswa yang memahami interest rates can plan, bisa merencanakan their future finance better. Itu ada di paragraf 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 kedua, 2. kalimat terakhir. kalimat ini can help students. Mana? Can help student Ah, Dress. ini avoid financial trap and plan for the future. and plan for the future. Ya, berarti ini masuk ya. Ya, Ya. Oke, how about C? no. No. Parents are the best. Ya, ini dikatakan are the best and only. Yang terbaik dan hanya orang tua itu sebagai sumber jadi pendidikan finansial. Berarti enggak ya? Enggak. Di sini yang ada orang tua ini. Some may urge that parents should teach their children about money. Well, financial guidance ini. Tapi tidak the best and only. Ya. Kemudian yang di school Bisa. a responsibility to equip students with real life skills. Bisa? Bisa. Ada life skill, real life, ya kan? Kemudian Ya, ada responsibility. Bisa ya? D, masuk. bisa. Oke. And E, learning about money guarantees that students will become wealthy adults. Enggak juga Belajar. kayaknya, Bu. Iya, ini guarantee. Enggak ya. Enggak. Nih ada kata Guarantee. guarantee, ada kata wealthy adults. Berarti ini enggak. So, the answer is A, B, D. A, B, and Di. D ya. D. Nah, ini teks analytical itu memang agak susah karena kan apa ya, agak ini memberikan argumen-argumen, kemudian biasanya agak ini ya, pendapatnya itu eh, agak susah memang bahasanya. Oke, next contoh keempat, categorizing multiple choice. Nah, jadi kita diminta untuk mengkategorikan. Eh, Biasanya pertanyaannya agak mudah sih. Eh, Kalau tidak benar, salah, itu mana yang benar salah atau ini fact, opinion, gitu ya. Which of the following statements belong to fact or opinion? Ya, ini disebutkan tadi di mana ini subkompetensinya. Di subkompetensinya kita bisa eh, menganalisa apakah itu fakta atau opini, gitu ya. Oke, so number 4A ini masuk apa? Opinion. Understanding how to create saving plan can help students avoid financial Financial traps. traps. Fact or opinion? Opinion. Opinion. Oke. B. Fact. Schools teach subjects like mathematics and science. Apa? Fact or opinion? Fact. Iya. Oke. Fact. C. Mathematics and science are essential in logical thinking. Opinion. Apa ini? Opinion. Opinion. Kenapa opinion? Mathematics and science are essential in logical thinking.
Ini pernyataannya, judgment. Pernyataan ya. Jadi dia masuk Judgment. ke opinion. D. Parents should teach their children about money. Opinion. Opinion, ada kata should ya Aldila ya. Iya. Heeh. Ada kata should ini maka dia opinion. E. Financial literacy ensures students having the same basic knowledge. Opinion. 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 Oke. Any question? Susah ya analytic Oh. exposition ya. Masih berapa menit ini? Ada 10 contoh menit nggak sih, Bu? lagi. Hah? 10 menit. 10 menit, Bu. Oke. Ada contoh lagi ya, satu lagi. Prosedur teks belum ya? Coba kita buka prosedur teks. Oke, here is prosedur teks. Ini contoh dari prosedur teks. Nah, ini installing a printer driver on a computer is essential to ensure that the printer and the ini cara apa ini? How to apa ini? How to Install install driver a printer. driver on a computer. Ya, kita cari kata yang following statement are correct. Jadi ini apa pertanyaan apa ini? Kita harus baca semua ini, ya kan? Karena based on the Ya. text ini. Oke, installing a printer driver computer is essential to ensure that the printer and the operating system, kita garis aja, system can communicate properly. To begin, nah berarti ini langkah-langkahnya ya, karena ini kan prosedur teks. Langkah-langkahnya, yang pertama ini, connect your printer to the computer using USB cable or set it up on the same Wi-Fi network. Then turn on the printer. Ini kedua, langkah kedua kan? Next, Ya. download langkah ketiga. Ya, driver from ya. Make sure you select the driver that matches. Nih, matches kudu pas cocok your operating system version. Once downloaded, open the installer file and follow the on-screen instructions. Usually, you will need to accept the license agreement. Choose the installation location. Ini cara menginstal, ada bayangan ya. Location and then click the install button. After the installation is complete, nih installationnya sudah komplit di sini, installationnya sudah selesai. Apa yang harus dilakukan? Restart your computer. If prompt, finally try printing a test page. Kemudian, if the test page prints successfully, the installation process is complete. Ya, oke. Coba kita lihat mana kira-kira yang jawabannya. A. A. B. Kompleks. Berarti Ini ini lebih jawabannya dari satu. more than one. Lebih dari satu. A, B, Ya. D, Nah, and E. coba kita lihat. Printer driver is necessary. So that the printer and the operating system can interact properly. Benar? Ya, bisa. Oh iya. Coba kita lihat. Yang necessary itu apanya? Di sini essential, ya kan? Essential. Communicate Di sini properly. dia bilang necessary. Apanya?
Installing a printer A printer driver on a driver. computer is essential. Di sini apa? A printer driver is necessary. Necessary so that the printer and the Ini printer operating system can drivernya. interact Ini properly. apa? Installnya, menginstalasinya, ya kan? Berarti bisa masuk nggak, sama nggak yang dimaksud? Bukan printernya kan, tapi installingnya, cara menginstal, Enggak, Bu, enggak, Bu. ya kan? Enggak. Ya. Ya, Yang B, yang B it is bisa. recommended to download the driver from ini ada ini manufacturer's website. Mana? Ada? Ada ya? Ada, Mm-mm. ada. Ada mana ini tadi? Wah, saya kok lost. Di paragraf 2. Manufacturer. Oh, Next. ini. Iya. Ini belum kita garisi. Nah, oke, berarti B is correct. C, Ya, ya. is Enggak. restarting the computer after installation even Harus if ya, bisa. not requested, meskipun tidak diminta. Benar nggak? Ini coba Check perhatikan. on After the file. installation is complete, restart your computer if prompt. If prompt itu apa? Prompt ini diperintah, Diminta. jika diminta oleh komputer. Berarti yang C mandatori nggak ini? Enggak. Enggak, bukan mandatori. Jika diminta, ya, misalnya nggak ada permintaan untuk restart, ya nggak usah di restart gitu maksudnya. Maka C enggak, ya kan? Ya. How about D? Test page can be printed to what? A test page can be printed to check whether the installation is successful. Test page can be printed to check whether installation is successful. Ada di sini. Nih. Ada. Iya, choose the installation location and then click, bukan, ini. Try printing a test page to confirm that the printer is working correctly. Sama nggak maksudnya? A test page can be printed to check whether the installation, benar ya? Benar. Kalau bisa bisa ini test page-nya jalan, itu bisa ngeprint kan berarti sukses ya instalasi. Ya, sukses. Iya, berarti D benar. How about E? If the test page fails, kalau gagal, the user should either reconnect the printer or reinstall the driver. Benar nggak? Bisa. Kalau gagal nih, Yeah, gagal ada di if it sini. fails, check the connection Iya. or install the Yeah, driver. so check connection or reinstall. Jadi benar ya. Benar. Ya. So the correct answer is B, D, B, D, and E. E. Iya. Oke, good. Next, satu lagi atau dua lagi. Which Satu, of the Bu. following? Ini the answer is more than one. Ya. Which of the following actions are included in the installation process before running the installer file? Ini kuncinya ada kata before, ya kan? Before running the installer file. Jadi sebelum menjalankan file install. Coba kita lihat di mana sebelumnya. Downloading the official driver from the manufacturer's website. Before. Iya, sebenarnya Paragraf di garis 2. berapa itu running the installer file? Ini. Paragraf 2. Iya, paragraf 2 nih. Installer file. Sebelum, berarti kita lihatnya ke kiri, ya kan? Sebelumnya. Apakah A sebelum connecting the printer via No. USB cable or Wi-Fi? No. Sebelum ini. Connecting the printer. Nih, ada connecting the printer mana?
to the computer. Ini To begin connecting your ini printer to Graph connect computer. your 1. printer. Berarti benar ya? Benar. Ya. Kan sebelum installer, Ya. ya kan? Ya. Nah, ini benar. Kemudian yang B, restarting the computer when prompt. Ada di mana? Enggak. Nih, iya Enggak. enggak? Ini before After. atau after? After. After, berarti enggak, ya kan? C, turning on the printer and waiting for the system to detect Ya. it. Mana ini? Ada detect it, ya Ya. kan? Wait until the system. Berarti Ya. benar ya? Benar. Okay, C is correct. And then how about D? Downloading the official driver from the manufacturer's website. Benar. Ya. Downloading, Bisa, mendownload bisa. dulu. Ini ya. Oke, ini juga before, ya kan? Before the installer file. Oke, berarti D benar Ya. ya? Ya. Nah, how about the last? Salah. Salah. Printing a Itu test after page to check buku. functionally. Salah. Ini After. after, ya kan? Ini di sini. Ya, berarti answer is A, C, D. and D. Ya, ya kalau apa ini teks prosedur itu agak mudah juga. Jadi yang paling susah itu nanti hati-hati kalau ketemu analytical exposition text. Nah, pertanyaan ketiga, third questions, which steps happen after downloading the driver before testing the printer? Nah, ini after, Downloading. but before. Nah, jadi ada after, ada before. Mana? Before testing, testing di sini nih. Testingnya di sini. Kemudian after downloading, downloadingnya di mana? Downloading, next download the Once official. download. Ini ya. Ya. Berarti Download. apa Download saja center. step yang di tengah ini, gitu ya? A, opening the installer file. Ada antara setelah ini sampai sini. Ada. Ada. Ya. Mana sih Once soal downloaded, ini? open the installer Open, file. di sini ya, open berarti ada, oke, E. How about B, accepting the license agreement. Nih ada Ada. license Ada. Usually agreement, you will ada need juga to kan? accept the Oke, B license is correct. agreement. How about C, restarting the computer if necessary. Restartingnya di sini, berarti before apa after ini? Nah, di tengah-tengahnya juga kan, setelah download, Ya. before printing test page. Berarti masuk ya. C, Ya. Masuk. D, printing a test page. Enggak. Enggak, ini kan yang ditanyakan ini ya, printing test page. Kemudian yang I, checking the printer connection. To after. After juga, ya kan? So the answer is A, B, C. PC. Ya. Oke, kita selesaikan sebentar ya. Nomor 4. Which statements correctly describe the reason, consequence of the steps? Yang mendeskripsikan alasan and consequence of the steps dari langkah-langkah itu. Apa ini? A, Bisa. the driver must match. Drivernya itu harus cocoknya enggak? Harus cocok enggak? Ya. Harus Iya, cocok. kalau drivernya enggak cocok kan enggak bisa diinstal. Ada di sini. Yang mana match di paragraf kedua nih. Dua. Match. Berarti A benar. Kemudian yang B, restarting ensures that the new driver integrates fully into the system. Apakah dengan restarting itu ensures meyakinkan bahwa drivernya itu sudah terkonek dengan OS-nya, sistemnya, restarting. Iya enggak? Tidak. Enggak Tidak. ya. Kalau Enggak. connect, ciri-cirinya terkonek dengan baik apa? Test page-nya itu kan? Ya. Iya. C, Test a page. test page is printed to determine whether, nah ini, the driver Bisa. installation is succeed. Benar?
Bisa. Kalau sukses nginstalnya kan berarti ada test page-nya itu berhasil kan? Ya, bisa. Berarti saya benar. Yang D, if the test page prints, the printer must be reinstalled. Loh. Enggak ya? Enggak. Nah, enggak. E, if the installation fails, checking connection is one possible Bisa. solution. Apakah only one possible solution? Tidak, karena ini ada Tidak. Enggak. check connection sama Take the connection. reinstall. Ada Reinstall dua. Di drive. sini dikatakan one. Berarti salah. Ya kan? So the answer Ya. is A and C. Oke, ya tinggal sedikit dua pertanyaan lagi. Five, which of the following are best practices to avoid installation problems? Best ini best practices avoid to avoid the installation problem. Mana? Di paragraf berapa sih? Avoid, kata avoid. Nih. Kedua, Avoid, ya kan? avoid compatibility issues. Yesus. Oke. Yang E, kita cek optionsnya. A, always download the driver from the official website. Benar ya? Benar. Iya, jadi yang asli itu official website. Kemudian B, Select select the the correct driver correct according driver to the according the OS version. Ini juga, ya kan harus cocok Benar, kan? ya. Kalau nggak cocok Harus nggak bisa match. diinstal. Yang C, Bukan. bukan, bukan during tapi before ya harusnya ya. Ya, D, before. ensure the printer is turned on before running in the Bisa, install. bisa. Ensure, meyakinkan bahwa printer is on ya. Benar ya? Ya, benar. I, immediately Bukan. uninstall. Immediately uninstall the driver after installation. Salah ini kok malah uninstall ya kan? So the answer is A, Ya, B, and C. Okay, here ABNC. is the last number 6. Categorize the data. Categorizing. Yeah. Which steps in the following are categorized during and before installation? Jadi tadi juga sudah ditanyakan ini. Ini hanya contoh pertanyaan aja ya, mungkin nanti akan beda pertanyaannya. Oke, mana yang before and mana yang during the installation? A, B. Apakah A Before. before? A before connecting the printer to the A, computer? A before. Okay, yeah, before installation, we have to connect the printer to the computer. And then the second statement, accepting the During license agreement. installation. Okay, during or before? During. During, yeah. Okay, next, waiting the system to detect the printer. Before. Before. Ini Damar dari kelas apa? DKV juga ya, Damar ya? Iya, Bu. DKVB. Oh, okay, good, Damar. I think it's enough ya for this night. Don't worry ya. Some question maybe feel so difficult. Tadi ada yang agak susah-susah. Ya, kita latihan dibaca karena memang yang ditanyakan itu yang kita hadapi adalah teks ya, literasi. So we have to read, membaca, belajarnya. Ya, Vansa Sinaga namanya Pancasinaga. So don't worry, ya. Please and practice because practice makes progress. Okay? Yeah. Every mistake is a part of learning and every effort brings you one step closer to success. Jadi don't worry. Mumpung masih belajar, kita salah-salah enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan besok kesalahannya tambah sedikit. Kalau kemarin nilai bahasa Inggrisnya belum memuaskan, ya besok masih ada tryout kedua. Mudah-mudahan nanti di tryout kedua hasilnya lebih baik lagi. Amin. Mungkin nanti di pihak ini pembuat soalnya mungkin nanti juga kita akan memperbaiki diri karena kemarin soalnya banyak yang apa katanya nggak ada teksnya gitu ya. Iya, Bu. Ya, oke, tetap semangat ya. Iya, Pak Yuni.
Waktunya masih atau habis? Oke, terima kasih Miss Wis Mm-mm. atas pemaparan soal TKA-nya. Semoga soal yang kita bahas hari ini bisa membantu kalian semua untuk mengerjakan TKA bulan November nanti. Nggak terasa TKA-nya sudah Dekat. tinggal berapa ya? Mm-mm. 2 minggu lagi ya? Iya. Tapi beruntung Pak, anak-anak yang ini, yang maksudnya yang masih belum berangkat PKL kan beruntung ya, masih Ya, di betul. kelas, ada pembimbingan, ada pelatihan gitu. Betul. Nah, untuk yang anak-anak yang mungkin masih di PKL, mudah-mudahan besok kita masih ada waktu untuk mengasah kemampuan kita ya. Ya. Gitu ya Pak ini ya. Oke, untuk yang PKL mungkin bisa juga belajar atau mengerjakan soal lewat tryout. Nanti kami akan mengadakan tryout kembali. Oke, sebelum saya Kapan, Pak? tutup, tadi pengumuman dari Pak Gunawan tadi sepertinya seminggu sebelum sebelum tes kalau nggak salah. Oke, sebelum saya tutup, saya memberikan presensi di chat Zoom. Silahkan di diklik dulu, nanti diisi nanti juga nggak apa-apa. Kemudian, nah ini kan, kalau kebiasaan kan, kalau sudah selesai kameranya pada dinyalain minta foto ya. Oke, mari kita foto dulu. Silahkan nyalakan kameranya. Azam, azam. Kayaknya ini cuma satu halaman aja. Yang halaman kedua tidak buka kamera soalnya. Bentar, saya tunggu dulu. Wih, ada Bondan ganteng. Oke, satu, dua, tiga. Oke. 11, 12. Hmm. Saya ulangi. Gagal. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, oke, sekian untuk malam ini. Terima kasih sudah hadir di dalam kegiatan Rabu Suka edisi ke-8. Minggu depan masih ada lagi PKWU ya. Berarti Oke. masih satu putaran lagi Pak Yuni. Ya, tapi untuk bahasa Inggris mungkin ini udah terakhir Ya ini. selesai. Ya, Oh. mungkin ya Oke. Bu ya. Ya, saya selaku pembawa acara dalam kegiatan pada malam hari ini, mohon maaf apabila banyak melakukan kesalahan. Kita bertemu lagi dalam kegiatan Rabu Suka mendatang minggu depan di seri yang ke-9. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, good wabarakatuh. night everyone. Good night. Terima kasih Sensei See you Thank tomorrow. you, ma'am. Logis. Yeah, you're welcome. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, you're welcome. Sudah izin keluar ya Pak Yuni. Wah Ya, ini monggo Bu. Terima kendalanya kasih. Thank you very much. kebanjiran, lampunya mati ya Allah. Aduh. Thank you Pak Yuni. Ya, Bu. Selamat malam. Good night. Good night. Good night, ma'am.